lah gitu. Selalu terbayang kalau tidur itu selalu terbayang. Yang dekat sekali kan sama istri saya. Istri saya itu dekat sekali. Kalau sama saya kan sibuk di luar. Dulu kan saya kan masih kerja di Cengkareng. Pagi pulang malam, Sabtu lembur, Minggu lembur kadang-kadang. Jadi kalau dia main ke rumah, Kalian wartawan kalian 70-an orang om. ada sih Untuk orang semuanya saya gitu. banyak. Buat saya bagian berkat aja kemana? Ada sampai 50-an ada cuma Iya. berkat lagi banyak, banyak sumbangan. Udah ya, baharin aja lah. Banyak sumbangan nih, ini kita siapa sih? Ini kita yang memayang nyumbang juga. Tadi saya kelewat. Saya ke sono, arah kiri sono. Iya iya. Waduh, gue bilang kelewat. Banyak, kalau ada yang lain tuh udah pada Ya, jangan baby. Ya mungkin mengenang 1 tahun kepergian Vanessa, mungkin apa sih yang kehilangan banget om selama 1 tahun ini? Iya, saya sebagai omnya, kakak dari Dodi Sudrajat, ya tentunya saya mengenang kembali kenangan-kenangan yang sebelumnya. Kayak semalam Mayang mengutarakan isi hatinya, Agak turun dikit om, mic om. ya. Agak turun dikit mic-nya. Dari om Ya, seperti Mayang mengutarakan isi hatinya. Itu yang dia cerita itu tergambar sama saya juga. Dia yang cerita tapi saya yang tergambar juga. Jadi ya kenangannya cukup lah, cukup sedih lah buat saya. 1 tahun ini mungkin cukup berat ya sih om dilalui, untuk om sendiri mungkin yang sempat mengurus Vanessa pada saat itu. Ya kalau untuk berawal-awal aja, awal-awal saya memang agak banyak kenangan juga, jadi agak nggak hilang lah gitu. Selalu terbayang kalau tidur itu selalu terbayang. Yang dekat sekali kan sama istri saya. Istri saya itu dekat sekali. Kalau sama saya kan sibuk di luar. Dulu kan saya kan masih kerja di Cengkareng. Pagi pulang malam, Sabtu lembur, Minggu lembur kadang-kadang. Jadi kalau dia main ke rumah, itu sering suratnya sama istri saya. Yang paling dekat sama istri saya. Itu kalau ada apa-apa, habis apa siapa lagi kalau yang dibuat curhat, jadi ya istri saya lah tempat curhatnya dia. Gitu. Kenangan yang nggak pernah bisa dilupain sama om seperti apa sih mungkin om? Kalau yang nggak pernah dilupain adalah kalau lagi ulang tahun istri saya atau ulang tahun saya, dia selalu menanyakan itu. Kalau untuk istri saya apalagi, itu mam, manggil istri saya kan mam. Mau apa nih? Bentar lagi ulang tahun. Kebetulan kan ulang tahunnya nggak beda jauh. Vanessa itu tanggal 24 Desember, 24 Desember, istri saya sama, nggak beda jauh lah gitu. Itulah yang selalu dia artinya ada ingatan, ada perhatian gitu. Itulah yang kenangan yang dilupakan itu. Mungkin kalau flashback ke belakang lagi dulu sempat tinggal sama om, Vanessa, mungkin seperti apa sih Vanessa dulu yang om kenal? Ya sebetulnya kalau untuk tinggal enggak, karena waktu itu kan waktu dia umur SMA kelas 2, dia kan sempat punya cowok yang ya istilahnya lain keyakinan. Ya untuk orang tua pastilah di siapapun yang anaknya tidak ada perbedaan keyakinan biasanya suka ada bentrok lah. Karena Vanessa di sini emang orangnya keras kepala, ya dia memilih dengan pacarnya kan. Nah kan dia sempat lari kan ke rumah. Dia kos di mana waktu itu saya juga nggak tahu. Saya juga sempat putus hubungan itu. Dia nggak mengasih tahu ada di mana. Dan bapaknya juga waktu itu sempat nyari nggak ketemu. Ya udah dia kos, tiba-tiba waktu itu dia telepon sama istri saya bahwa dia ada di kosan daerah mana tuh. Kebetulan dia ditemani sama anak saya yang namanya yang suka panggil Jeki Cintia Lendi. Dia telepon minta ditemenin. Ya udah, Cintia anak saya menemani. Jadi kalau untuk tinggal di rumah saya
belum paling nginep sehari karena dia lagi keras sama bapaknya kan, lagi saling paham. Saya juga nggak enak kalau dia tinggal di tempat saya gitu. Pasti saya akan ribut sama bapaknya. Ya dia bagus juga ngambil keputusannya, diambil di kos-kosan di daerah mana. Ya udah, hubungan ini aja, komunikasi melalui HP aja gitu. Tapi Om sempat menitikan air mata, mungkin apa sih yang paling nggak bisa dilupain Om? Ya tadi itu tadi dia suka mengucapkan ada hal-hal yang kalau ada apa ya itu tadi ulang tahun, terus terutama untuk istri saya lah, apa kalau mau ada kondangan bajunya harus sama gitu. Ada hal-hal yang seperti itulah yang saya ingat gitu. Kalau untuk saya memang saya jarang ketemu, tapi ya itu tadi kalau dulu kecil kan ya dulu waktu si Dodi lahirnya Vanessa itu barengan sama anak saya. Ibunya dulu sibuk kerja, terus si Dodi juga sibuk kerja. Istri saya kebetulan air susunya banyak. Jadi si Vanessa itu dulu ambil baby sister, suka diambil sama istri saya. Suruh main di tempat saya, di rumah saya. Ya udah itu. Gendong, bercanda, ditetein dulu sama istri saya. Karena di rumah kan bapak ibunya kan pulangnya malam. Jadi ya udah gitu gendong masih kecilnya itu memang bercandanya sama kita. Mungkin Vanessa yang dulu cukup merasa kesepian gak sih dengan kurangnya kasih sayang bisa dibilang? Ya saya rasa seperti itu di siapapun yang punya yang ditinggal sama ibunya itu, apalagi anak perempuannya itu paling terpukul. Kalau anak laki mungkin enggak ya, tapi kalau anak perempuan itu paling terpukul sekali itu. Ya itu makanya ya, saya cerita nih belum ada pertanyaan, maka dia disibukkan dengan apa hal-hal kursus apa itu, maksudnya supaya dia melupakan kenangan-kenangan itu. Cukup sedih juga nggak sih karena ternyata anaknya Vanessa harus mengalami hal yang sama juga? Kenapa? Cukup sedih nggak sih karena Gala harus mengalami hal yang sama di usianya masih kecil? Ya memang saya juga merasakan kalau ya kebetulan kalau si Nesa kan dulu ditinggal ibunya umur ya udah agak besar lah ya, 6 tahun. Ya 6 tahun dulu. Tapi kalau si Gala kan masih kecil, dia mungkin belum tahu apa-apa. Ya kalau saya ngerasakannya ya saya cukup sedih juga gitu. Sedih juga ngelihat apalagi kemarin kan dalam konflik perebutan hak asuh. Itu ya si Dodi juga pernah nyari pendapat dari saya juga udah bilang sama dia bahwa itu Gala masih kecil, masa depannya masih panjang, terus jangan diperebutkan secara apalah gitu. Udah usulan saya, mendingan melalui pengadilan itu kan, jadi nanti ada hak asuhnya tuh jelas gitu. Jangan sampai dulu kan mau sistem kekeluargaan ya, saya larang itu. Karena sistem keluargaan itu akan dilanggar nantinya. Karena tidak ada hak ada dasar hukumnya di situ, ada undang-undangnya gitu. Makanya begitu waktu Akmadi Dodi bilang kan hak asuh udah sama itu, ya udah legowo aja, pasrah aja, ini aja, doa aja. Saya bilang udah gitu aja. Tapi Om sendiri mungkin sempat menengok Gala nggak sih sesekali atau ketemu? Kalau untuk Gala saya belum pernah. Tapi kalau dia waktu sebelum Vanessa sebelum meninggal itu kan Lebaran bulan apa tuh? Itu sempat ngumpul bawa si Gala dulu. Itu aja baru sekali itu aja ketemu. Isi saya yang gendong-gendong. Saya juga baru pulang dari dagang. Dilihat dia juga udah pada mau pulang begitu. Jadi mereka yang gendong-gendong Gala ketemu udah ketemu, kakeknya juga udah pada ketemu aja. Waktu lebaran bulan apa dulu? Oktober apa tuh? Bulan Oktober kalau nggak salah. Tapi Om mungkin Agak sini Om, itu Om. Geser sini ya. Nah, siap. tapi Om mengenai rencana pemindahan makam sendiri yang sempat terbesit kabar itu, mungkin Om sendiri gimana menanggapinya dan kabar terbaru itu seperti apa? Ya waktu itu kan memang Dodi udah minta pendapat sama seluruh keluarga. Jadi tapi emang keputusan itu tuh kan tadi dari si Dodi untuk memindahkan makam, karena waktu itu makam itu
terlalu terburu-buru gitu. Jadi Vanessa waktu tabrak di tol pulang sampai sini subuh. Nah, waktu itu nyari pemakaman. Akhirnya ada yang mengusulkan, ada yang terdekat. Dan waktu itu si Dodi juga kan nggak ngelihat maksudnya mengunjungi pemakamannya seperti apa. Dia pikir pemakaman umum. Nah, begitu diputusin bahwa ada pemakaman yang dekat, udah. Pas sampai di situ kan si Dodi kaget. Loh, kok pemakamannya seperti ini gitu. Setelah ditanya ternyata pemakaman apa sih? Ya ya inilah apa sih namanya wakaf ya, masalah ya udah karena memang udah telanjur sudah itu ya udah. Kemudian kedua juga menurut si Dodi pernah cerita bahwa dia pernah ngomong Vanessa minta dikuburkan sama ibunya gitu. Nah terus diperkuat dengan omongan istri saya juga, katanya Vanessa pernah bicara seperti itu. Tapi saya belum nggak tahu itu, cuman istri saya ngomong ke saya gitu aja. Jadi kalau keluarga saya lihat setuju semua untuk pemindahan makam itu. Tadi ada hal-hal yang seperti itu gitu. Ada hal-hal yang seperti itu. Pertimbangan-pertimbangan itu gitu. Tapi itu kan udah setahun nih Om. Iya. Nah, terus itu mungkin nanti akan direalisasikan dalam waktu dekat ini setelah setahun kepergian atau gimana Om? Nah itu saya belum dapat kabar lagi. Waktu itu saya sempat rapat sama Prof juga kalau nggak salah waktu itu satu rapat tentang pemindahan. Kita udah membentuk panitia kok waktu itu. Kan rencana waktu itu setelah 4 bulan setelah meninggalnya almarhumah deh. Ternyata kagak jadi kan. Nah, sampai sekarang ini belum ada informasi lagi saya dari si Dodi. Berarti kalau Om sendiri sebagai keluarga mendukung untuk hal itu? Iya, bukan yang jelas keluarga mendukung untuk hal ini karena tadi ada hal-hal yang memang ada yang diciptain itu tadi. Tapi hubungannya Pak Dodi sendiri dengan Haji Faisal yang sempat nggak akur itu seperti apa sih? Iya. Sebelum-sebelumnya kan sebelum ada keputusan pengadilan untuk Sigala kan memang agak ini tuh agak renggang gitu kan, masing-masing ya nyari benar diri lah gitu kan. Tapi sekarang saya lihat sih udah mulai agak agak akur. Si Dodi juga suka datang ke sana gitu. Tadi suka datang ke rumah Pak Faisal gitu. Kayaknya udah mulai, tapi nggak sering ya, tapi udah kedekatannya udah ada kayak. Tapi nanti kalau masalah pemindahan makam ya mungkin ya Dodi berpikir lagi, mungkin ada perpikiran lain lagi. Ya saya belum dapat berita lagi, belum dapat omongan lagi dari si Dodi. Tapi mungkin untuk Jody sendiri supir dari almarhum kan udah divonis 5 tahun penjara. Iya. Sebagai keluarga gimana menanggapi itu, puas gitu dengan vonis itu? Ya kalau itu sih saya tidak nanggapin, cuman ya saya kalau lagi ngelihat di TV ada berita-berita terus ada keputusan bahwa di penjara, ya udah emang itu yang harus dia terima, itu aja. Ya kita keluarga cuma bilang ya itu harus itu emang diterima sama Pak Jody, emang harus seperti itu. Oke. Audio Jungle.